Sekali lagi Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan bacakan firman Tuhan ini secara bergiliran. Saya akan membacakan ayat yang pertama, firman Tuhan kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berbuat juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Haleluya. Itulah pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi yang ada di ruangan ini juga yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan arahkan dan kita fokus pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdiri kembali bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita masing-masing di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengoreksi hati kita dan melihat ketinggian, agar kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan di tempat ini.
Kita kembali kepada firman Tuhan, nas dasar kita. Ya, saya ambil saudara minggu lalu kita belajar 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Hari ini ya saya tambahkan ayat saja menjadi nas dasarnya, Yakobus pasal 4 ayat ke-6. Ayat 1 sampai 10 kita sudah membaca. Saya hanya mau mengutip sekali lagi kata yang sangat penting dari apa yang sudah pelajari selama 2 minggu yang lalu, yaitu berbicara tentang Allah menentang orang yang congkak. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-6 dari Yakobus pasal yang ke-4. Kita buka suara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, yaitu ia katakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, ini perkataan yang sangat penting. Bukan berarti ayat lain tidak penting. Mungkin kalimatnya sudah sering kali kita ucapkan. Selama 2 minggu lalu saya sudah berkata tentang Allah menentang orang congkak. Dan saya belajar 3 alasan teologis kenapa Allah menentang orang congkak. Nah, kita sudah buktikan minggu lalu bagaimana penghukuman Tuhan terhadap kecongkakan manusia. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 10, kita menemukan bahwa apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, hukuman-hukuman Tuhan itu adalah menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada masa kini. Itu berarti waktu kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, kita berkata, itu kan hukuman Tuhan untuk Firaun, itu kan untuk orang Mesir yang umatnya rega tengkuk kepala, itu bukan untuk saya. Terus saya membaca surah kita bahwa itu juga adalah peringatan bagi kita yang hidup pada masa kini. Waktu kita membaca tentang cerita suami istri yang kong kali kong, tahu kong kali kong kan? Ya, pokoknya bersepakat menipu Tuhan, menipu rasul-rasul, menipu hamba-hamba Tuhan. Namanya AS, tapi bukan AS Segundo ya, Ananias Safira. Minta maaf, minta maaf bro ya. Jadi Ananias dan Safira disingkat AS. Lalu Tuhan menjatuhkan hukuman cuma soal sepele, hanya menipu persembahan, hanya menipu kata-kata. Kita bilang begini, Pak, kalau hari ini kita menipu Tuhan, tidak apa-apa. Itu kan caranya untuk Ananias Safira, bukan untuk saya. Itu berarti saudara dan saya membaca Alkitab tidak lebih daripada kita membaca berita corona aja. Yang terjangkit sekian, yang mati sekian, yang sembuh sekian, ya, yang ODP sekian, yang segala macam. Tolong jangan takut. Saya baru kemarin menjalani rapid test, saudara. Saya juga was-was. Karena hari Senin saya mau berangkat ke Jakarta, ya prosedur harus rapid test dulu. Nah, saya khawatir juga, saudara. Kalau rapid test reaktif, wah bisa heboh orang GKBT ya, karena gembalanya reaktif katanya, saudara. Tetap kan reaktif kan belum tentu orang terjangkit virus corona. Dari rapatnya Odia, nah jadi saya pergi ke Dinkes, mau daftar di situ, petugasnya bilang, Pak, setengah 2 lagi, ya kena petugas labnya ada, Bapak balik lagi, anak jadi. Ya, sampai sebelum saya balik, saya tanya sama petugas di bagian pendaftaran, ya yang khusus bagian gugus kerja COVID itu, tolong jelaskan dulu saya pada datang juga. Apa itu reaktif, penyebabnya apa? Dijelaskan Pak reaktif ini begini-begini maksudnya, kemungkinan reaktif begini. Ya. Lalu, ya termasuk juga dia saran sama saya, ya, kalau tidak mau reaktif, Bapak lebih baik tunggu badannya fit ya. Kira-kira tidak ada virus lain, sehat, tes itu biasanya lebih bagus hasilnya. Nah, cuman saya kan bisa nunggu, karena Sabtu, Minggu, Senin tidak mungkin nunggu. Ya, walaupun baru pulang capek. Ya cukup capek karena perjalanan ke Hulu Melawi lumayan jauh ke Tontang itu. Nah apalah kita saja. Kalau memang yang tanya yang bisa berangkat, itu berarti Tuhan punya kehendak lain. Saya bawa sama Joe ya, Joe dari Jordan. Jadi kalau saya kasih reaktif, saya akan tinggal di sana 2-3 minggu. Saya berkebun, kamu tinggal di rumah, kamu bersihkan gereja. Saya kurang sama dia, siap-siap aja dengan. Nah, jadi bukan cuma sekadar berita. Kita dengar begitu aja selesai, saudara. Ini masalah. Begitulah saudara pada waktu kita membaca
firman Allah. Saya jangan membaca hanya sebatas kita membaca tentang berita-berita yang begitu saja lewat, walaupun kadang-kadang prihatin, tapi tidak menjadi sebuah hal yang penting bagi kita. Pak, dari bagaimana hasil teknya tadi? Aku ada yang kurang tahu hasilnya. Hasilnya non reaktif, saudara. Yang khawatir lah, jadi boleh salam-salam lah dekat-dekat. Untuk sampai hari ini ya non reaktif, jadi tidak bisa berangkat. Hasil dari Tuhan. Jadi bukan cuma berita yang kita dengar lewat begitu saja. Seringkali kita menganggap Alkitab hanya sebagai sebuah catatan, pembacaan kayak berita lewat saja. Tapi saudara, tidak demikian. Tuhan memilih hamba-hambanya, 40 orang penulis Alkitab, baik itu nabi, baik itu rasul, baik di luar nabi dan rasul, termasuk Yakobus. Ini Yakobus adalah saudaranya Tuhan Yesus. Dan ini bukan Yakobus yang rasul ya, yang menulis kitab Yakobus ini. Kenapa bisa dipakai? Karena mereka adalah orang-orang yang jadi saksi terhadap kelahiran, kematian sampai Yesus naik ke surga. Ya. Termasuk Lukas, dia bukan rasul, ya, tetapi dia adalah orang yang saksi pertama. Maka salah satu dari pengkanon Alkitab, ya, Alkitab yang kita kanonkan yang dunia rasul beredar di gereja-gereja kanonkan, kriterianya adalah bahwa tulisan dikumpul adalah asli tulisan rasul-rasul atau yang seakan-akan rasul yang betul-betul mengetahui peristiwa-peristiwa itu. Maka saudara, Alkitab ini adalah diwahyukan, diilham oleh Roh Kudus yang kemudian menjadi tuntunan. Saya walaupun berbaik supaya kita ini mengerti, supaya kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita. Maka tersebut kita merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, maka kalau orang membaca, mengkhotbahkan Alkitab, ya harus melihat keseluruhannya, ya, melihat keseluruhannya sampai kita baru bisa mengerti dengan baik. Maka pada waktu membaca Alkitab berkata, Allah menentang orang congkak. Itu berarti saudara, peringatan yang keras kepada kita. Kenapa? Karena saya mengalami begini. Pertama, Allah, dia suci, dia kudus, dia agung. Lalu berkata dia menentang. Berarti saudara jadi musuh kita ya. Maka kalau kita punya sifat congkak, angkuh, sombong dan segala jenis keturunannya, ya, dari kakek moyang congkak, angkuh, sombong itu, maka sesungguhnya bahwa kita telah menjadikan diri kita sebagai, ya, musuhnya Tuhan. Maka kita belajar minggu lalu bagaimana Tuhan menjatuhkan hukuman-hukuman atas kecongkakan manusia. Minggu lalu saya, yang sudah lama kita pernah mendengar kapal Titanic yang baru aja sudah dibangun hampir 2 tahun lebih, ya, dengan bangganya yang membuat itu namanya Thomas Andrews. Ya, begitu bangga dipuja-puja berkata kapal ini satu kapal terhebat. Sampai dia berkata Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Wah, saudara begitu bangga. Baru 3 hari berlayar, kandas, ya, di batu es di laut Atlantik. Saudara, kapalnya, ya, pecah dan kemudian tenggelam. Apa yang disombongkan saudara? Maka hari ini saudara, saya mendalami lagi bagian ayat ini. Kita akan belajar hari ini khusus. 2 minggu kita belajar Allah minta orang congkak. Saya akan belajar Allah mengasihani orang yang rendah hati. Itu berarti bahwa kalau kita memiliki sifat-sifat yang congkak, mau skalanya besar, mau skalanya kecil, sedang, menengah, saudara, lebih baik bahwa semua kita buang, kita hapus. Kita mulai belajar menjadi kita untuk menjadi apa? Orang yang rendah hati. Karena Tuhan berkata, Allah menentang orang congkak, tapi Dia mengasihani. Kalau baca Bapak ya, bukan mengasihi. Tuhan mengasihi semua manusia. Supaya Dia datang ke dunia dan menyelamatkan. Tetapi saudara, Tuhan punya satu perhatian yang khusus terhadap orang rendah hati, karena akan Dia mengasihani. Saudara kasih Kristus, ini akan kita pelajari. Tadi kita perhatikan alasan mengapa
Allah menentang orang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Atau kalian mengapa Allah mengasihani orang-orang hati? Sebenarnya Allah melawan orang yang congkak, yang sombong, yang angkuh, yang tinggi hati. Alasan yang pertama, saudara, terdapat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 6 adalah karena orang yang rendah hati, yang terbuka untuk menerima kasih karunia Allah. Allah menyediakan kasih karunia-Nya, baik kasih karunia keselamatan, baik juga kasih karunia lain. Saudara, semua itu bisa akan diterima oleh orang-orang yang rendah hati. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana berbicara tentang kehidupan orang-orang percaya yang dinasehati supaya jangan memiliki pola hidup ya seperti orang-orang duniawi yang menjadi musuh Allah, dia bersahabat dengan dunia, kemudian ya berdoa, ya, tidak sungguh-sungguh berdoa yang benar. Ya, dia berdoa ya, hanya untuk kepuasan. Itu orang dunia semua, suka bertengkar, iri hati, dan seterusnya. Ya, seterusnya. Lalu saudara, Yakobus mengingatkan, kamu jangan hidup seperti orang duniawi. Kenapa? Karena kamu sudah diselamatkan. Karena kamu sudah diselamatkan. Buktinya apa? Adalah Allah menempatkan ayat 5. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tuhan menempatkan Roh Kudus yang memang saudara terjadi kepada orang yang sudah diselamatkan. Ya, sekali lagi, Roh Kudus hanya ada di hati orang yang sudah lahir baru. Kalau dia belum lahir baru, Roh Kudus masih di luar untuk menyarankan akan dosa, akan penghakiman, akan perlunya Yesus Kristus. Dulu ketika saya baru turun kuliah jadi Pontianak tahun 88, sekolah kitab saudara. Jadi nyanyi di gereja itu biasanya nyanyi pembukaannya kan nyanyi gini. Jadi ada yang protes, mari masuk ya. Apalagi musiknya dulu zaman ayun-ayunnya lawas kan, makin ayunnya makin mantap ya. Saya rasa yang angkat-angkatan dulu ya di gereja itu seperti itulah nyanyinya. Mari masuk, mari masuk. Banyak. Soalnya bos, kalau terus diundang tuh tiap minggu masuk gitu. Nah, ini para ahli teologi. Karena sebenarnya Roh Kudus apa di hati kita. Jadi soal Roh Kudus sudah ada di hati kita. Tugas kita itu biarkan Roh Kudus memenuhi kita setiap hari, menuntun kita. Maka Roh ditempatkan itu dia mau supaya apa? Supaya kita ini hidup berkenan kepada Tuhan. Maka janganlah kita berpikir ya, roh terpaksa disebut roh yang cemburu. Lalu ada yang kritik Alkitab begini saudara. Kok Tuhan orang Kristen kayak suami istri aja main cemburu-cemburu ya? Ya wajar Tuhan yang menyelamatkan kita cemburu dalam pengertian yang positif. Artinya dia tidak ingin kita hidup dalam pergaulan dunia. Dia tidak ingin kita menjadi penyembah-penyembah berhala yang tidak memuliakan dia. Orang di dunia keluarga ada yang tanya, Pak, boleh nggak suami istri cemburu? Satu jawab, boleh kan ya? Boleh nggak suaminya cemburu pada istrinya, istri cemburu pada suaminya? Ya kalau cemburunya benar ya, saya rasa bisa dipahami. Masa kan orang membiarkan suami istrinya jatuh dalam dosa, dia tidak cemburu? Nah itu sih namanya manusia yang sudah tidak punya perasaan, betul nggak? Tidak mungkin lah. Nah, itu dalam batas yang wajar. Karena kita ini adalah dianggap pengantin perempuan Tuhan Yesus yang nanti akan diangkat oleh Tuhan. Maka Roh tempatkan dia ingin saudara ya supaya kita hidup benar. Kalau kita hidup tidak benar, dikatakan dia cemburu. Dalam pengertian bahwa dia prihatin, dia mengasihani kita. Lebih daripada itu, maka dikatakan bahwa mengapa kemudian Yakobus mengutip ayat ini. Kalaulah kamu ada Roh Kudus, sekalipun Roh Kudus mengingatkan
tidak ada gunanya Roh Kudus itu kalau kamu tidak rendah hati untuk mendengarkan dia. Itu maksudnya. Itu disebut Allah mengasihani. Itulah kehebatan iman Kristen. Saya seringkali berjumpa dengan orang-orang Kristen begini sih. Kita juga tolong ya kasih pemahaman. Karena ada orang yang takut masuk gereja. Saya ini orang berdosa, tidak boleh masuk gereja ya. Karena pernah ketemu orang seperti dia, pernah nggak sering ketemu? Dia merasa dia orang berdosa, tidak boleh masuk gereja. Jadi seperti gereja sudah dianggap surga saya. Kalau saya prinsip ini, saya punya prinsip berbeda. Orang masih mau masuk gereja itu masih lebih baik, punya harapan, betul ya? Lebih baik. Ya, yang penting kita mau berubah. Kita kasih berita, kasih pemahaman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tapi bagaimana kita bisa menerima kasih dari Tuhan? Yaitu bahwa kita merendahkan diri. Maka Tuhan berkenan menasihati kita. Sudah minggu yang lalu saya berkhotbah begini. Kenapa Tuhan menantang orang congkak? Alasan yang ketiga adalah bahwa karena orang congkak itu sulit untuk mengenal kebenaran, sulit mengenal Allah yang benar. Nah, sehingga sekarang dalam dunia pelayanan penginjilan, ya, diskusi tentang agama, saya coba melihat orang yang biasa saya. Orang rendah hati kan mau belajar, berpikiran. Dapatkan keselamatan terlalu tipis, kan berarti tidak ada ya. Bagi bersaksi sama saudara, kalau baik orang tua, bagi saya lebih gampang jangkau. Kemana kita bicara pun pasti tahu dalam logika. Tahun 78 di hilirnya Teluk Kelantam, teluknya ya, ke Kelantam. Ya, kemudian kurang dari awal tahun 90-an, orang tua saya pindah lagi dari Kelantan ke seberangnya, lalu persis di hilirnya sekolah pendeta itu. Jadi hilir namanya Sungai Hantu. Nah, sekarang di situ ada gereja GKI Tiberias. Adalah tahun 90-an. Saya seingat saya, bapak mama saya itu yang sampai hari ini saya selalu ingat. Bapak mama saya itu orang yang rendah hati, murah hati. Itu aja saudara. Walaupun sesungguhnya bahwa kami adalah orang yang sangat-sangat miskin, seperti sekarang kita 2 Korintus. Ya, makan seada-adanya. Seada-adanya saudara. Dulu ketika adik saya sekolah perawat, lalu sudah berbutuh uang entah semua saudara. Lada masih hijau pun dipetik saudara ya. Benar. Yang penting dapat uang. Ya dulu cuma 1.500 kilo. Padahal kan mau nunggu masak, terpaksa jual sang hitam. Pada waktu itu tidak ada harga. Ya pokoknya saudara, ya sudah apa aja lah. Ya apa saja. Tetapi saudara, yang saya lihat dari orang tua saya, bapak saya orang yang rajin kerja. Dia ada nama istirahat siang tuh selalu di tanah, cangkul terus. Nah, maka mungkin itu juga warisan ke saya ya. Ya suka nyangkul. Nah, tapi yang hebat dari bapak saya adalah mama saya. Walaupun dia dukun, kami penyembah berhala. Itu kan di situ anak-anak sekolah Alkitab. Kalau mereka mau butuh apa aja,
segala sayur tidak pernah dia jual beli, ambil aja. Bayangkan ya, orang penyembah berhala bisa memahami ya tentang hamba-hamba Tuhan, karena dia tahu juga anak-anak itu susah. Kadang anak-anak ada yang sakit, ya biasa mereka tolong, tapi bukan dengan ilmu dukun. Ya. Dia kasih obat-obat tradisional. Ini obatnya, ini obat. Murah hati, rendah hati, suka menolong. Nah, sehingga dengan situasi itu, jadi kalau pendeta-pendeta datang, hamba Tuhan datang, tidak masalah. Walaupun di rumah itu ada loya, tapi ya tetap hamba Tuhan bisa masuk ke rumah. Mungkin dari situasi itulah sehingga Injil bisa masuk. Ini tanggapan saya, saudara. Maka saya berkata begini, orang rendah hati lebih punya peluang diselamatkan. Orang tinggi hati peluangnya lebih kecil. Bukan tidak bisa ya, itu kan urusan dengan Tuhan. Ya, urusan dengan Tuhan. Karena orang tinggi hati sulit mengenal kebenaran. Kita bicara Kristennya alerginya minta ampun. Apalagi kalangan orang Tionghoa. Dia bilang Kristen itu agamanya orang Barat. Kenapa kita orang ikut agama orang Barat? Nah, ini orang tinggi hati, dia tidak mau belajar apa itu agama segala macam. Saya kasih Kristus sekali lagi bahwa mengapa Tuhan mengasihani orang rendah hati? Karena hanya orang rendah hati yang terbuka untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan. Baik itu kasih karunia keselamatan, kasih karunia pengampunan, dan segala kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan Yesus miliki untuk diberikan kepada kita. Amin, saudara. Maka kalau mau terima berkat-berkat Tuhan, saudara, belajarlah jadi orang rendah hati. Karena Tuhan mengasihani orang rendah hati. Yang kedua, mengapa Allah mengasihani orang rendah hati dan melawan orang tinggi hati? Orang congkak, orang sombong, dan orang angkuh. Saya lompat, minta maaf saudara, saya hanya tunjukkan sedikit, minta maaf kelewatan. Berapa contoh nanti saudara bisa lihat di Alkitab, minta mundur sedikit. Orang yang tidak rendah hati yang sulit menerima kasih karunia. Pertama, saya bisa datang sejarah Firaun. Ya, nanti bisa lihat. Yang kedua, Herodes. Ketiga adalah sebagian besar pemimpin agama Yahudi. Ini orang-orang yang sulit untuk rendah hati. Yang keempat, Tuhan memperingatkan itu adalah orang-orang kaya. Minta maaf ya. Ini orang-orang kaya, ya kaya baik itu kaya harta, kaya ilmu, kaya pengetahuan, kaya apa aja lah. Mungkin kaya-kaya semua. Itu punya peluang untuk tinggi hati. Saudara, didik generasi kita, didik anggota jemaat kita, didik keluarga kita. Sekali lagi, kalau kaya, kalau hebat, jangan tinggi hati. Amin. Halo, amin dan aman. Ya, amin dan aman aja sudah, dua-duanya. Nah, saya tunjukkan dulu, minta maaf yang kelewat sedikit. Coba kita, ini peringatan. Kita buka sebentar saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat 17-19. Kalau Lukas 16-19-30 itu kisah orang kaya dan Lazarus. Ya, ini orang kaya yang sombong, yang angkuh, ya, tidak ada belas kasihan, ya, menolak Tuhan akibatnya. Ya. Kita lihat tentang Timotius. Mari kita lihat sebentar, saya baca sebentar untuk menjadi penekanan bagi kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 9 berkata begini. Soalnya di Alkitab 1 Timotius pasal 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka apa? Jangan tinggi hati. Jadi kalau pendeta terlalu banyak ngomong orang kaya jangan tinggi hati, tersinggung pula, takut persembahan masuk lagi. Kalau orang kaya kan tidak boleh singgung-singgung nanti katanya. Tapi saudara, firman Tuhan menyampaikan, tolong diingatkan. Saya sudah berkali-kali memperingatkan, ya, berdasarkan firman Tuhan. Apapun kehebatan kita, jangan pernah belajar tinggi hati. Amin. Jangan pernah belajar. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan memberi kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik
bagi dia waktu akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, hidup yang punya arti. Banyak minta maaf kalau saudara kaya tapi dikatakan tidak bisa dinikmati, tidak bisa menjadi hidup sebenarnya, kira-kira ada manfaatnya? Halo? Adalah, pasti teman manfaatnya tidak besar deh. Tapi kaya, tidak sombong, tidak angkuh, kita bisa menikmati hidup yang sebenarnya, kata firman Tuhan. Maka saudara, firman Tuhan begitu tegas. Tidak ada perintahnya, peringatkanlah kepada orang-orang miskin. Yang ada orang miskin itu kalau saudara baca di kitab Taurat, ya, Tuhan melakukan orang miskin di hadapan kamu supaya kamu tahu berbuat baik untuk mereka. Tahu berbuat baik untuk mereka. Orang kaya, orang hebat, ya, jangan menindas orang miskin, ya. Orang miskin juga jangan iri sama orang kaya. Tapi kalau saudara diberi kekayaan, saudara bisa hidup mencapai hidup yang sebenarnya, berguna bagi kemuliaan Tuhan. Tapi peringatannya kita peringatkan orang kaya supaya jangan tinggi hati. Kenapa, saudara? Ya, karena orang kaya selalu punya peluang. Ya, bukan semua ya, jangan sepukul rata. Ini kan hanya peringatan. Apalagi OKB kan, orang kaya beruang, gayanya minta ampun, benar. Wah, saudara, jangan sampai terjadi. Generasi kita dididik, saudara, sukses berhasil, jadi sarjana, jadi orang kaya, tetap rendah hati. Itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua sekali kita, mengapa Allah mengasihi orang rendah hati dan melawan orang tinggi hati? Contoh semudah angkuh. Karena orang rendah hati lebih mudah dipulihkan. Tuhan lebih gampang memulihkan orang rendah hati. Kepada orang Yahudi yang sekarang Tuhan menyembuhkan orang sakit, malah lebih mudah untuk menyembuhkan yang lumpuh ini daripada aku mengatakan dosamu sudah diampuni. Tidak terlalu sulit bagi Tuhan menyembuhkan yang lumpuh, yang buta. Tetapi saudara, keras hati membuat kita sulit untuk bertobat. Maka Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, dia punya kuasa untuk mengampuni terhadap orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati lebih mudah Tuhan menjamah dia, dan juga melalui orang Kristen lebih mudah dipulihkan. Mazmur 29 ayat 5 ayat 9, kalau saya buka sudah saya ikuti di situ untuk menghemat waktu kita. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sudah perhatikan, Tuhan itu membimbing kita kepada hukum-hukumnya. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Siapa sih bisa dibimbing supaya kita bisa hidup menurut hukum Tuhan, dalam standar Tuhan? Orang yang rendah hati. Ia mengajarkan jalan-jalannya. Tuhan mau mengajarkan jalan yang baik. Tuhan mau memberkati kita dengan kasih sayangnya. Tetapi persoalannya, apakah kita rendah hati, mau dibimbing, mau diajak oleh Tuhan? Saudara, kita penting. Saya mengambil dua tokoh, namanya Daud dan Kepas, atau Simon atau Petrus. Di grup Abah itu saya sengaja tulis Simon itu Kepas, di grup kami yang khusus. Siapa itu Kepas, Pak? Kalian tidak pernah baca Alkitab bilang, ya Simon, Petrus, Kepas, Simon Petrus kan jadi satu namanya. Mengapa Tuhan memuliakan mereka? Sekali lagi, kalau mau jujur, saya mau tanya saudara, kalau mau jujur, menurut kacamata dari perbuatan dosa, kesalahan, tingkah laku, apakah Daud dan Petrus lebih baik dari saudara dan saya? Walaupun mereka nabi, mereka raja, dalam tingkah lakunya. Ayo, siapa yang sudah pernah membunuh orang di sini? Coba angkat tangan, berani jujur? Tidak ada. Siapa yang pernah merebut istri orang, suaminya dibunuh? Tidak ada kan? Ya, itu masih mending, ya, dosa kita masih mending. Siapa yang pernah menyangkal Tuhan? Belum. Tidak ada rasa kita pernah nyangkal, belum pernah. Jatuh bangun. Kita belajar dulu minggu lalu tokoh Daud, bagaimana setan membujuknya, kemudian dia menjadi bangga dengan militernya. Perintah jawab hitung kekuatan militernya, ya.
Hitung, saudara kan kita hitung-hitung kekuatan itu, kita lupa dulu semuanya dari Tuhan. Sekarang sudah hitung, karena lagunya berkat kamu sekalian hitungkan, kita hitung kekayaan. Tapi maksud lagu itu adalah supaya kamu tahu Tuhan sudah memberkati. Jadi bukan hitung untuk kecongkakan, jangan salah ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi saudara, di dalam Alkitab mencatat mereka tetap dimuliakan oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Saya perhatikan satu hal yang indah. Daud adalah orang yang rendah hati. Sekalipun dia berdosa, ketika Nabi datang berbicara, dia bertobat. Ketika firman Allah datang, dia bertobat. Tidak ada dia melawan-lawan. Petrus walaupun jatuh bangun, dilihat dari tingkah lakunya seperti orang keras, betul ya? Ngomongnya meledak-ledak. Tetapi saudara, sesungguhnya kalau saya lihat tulisan Petrus, pada akhirnya di bawah itu saya ambil foto, ya, itu Petrus mati syahid. Kurang lebih tahun 69 ya, karena saya tidak terlalu baca jelas, di situ lebih jelas. Ketika sudah dijatuh hukuman mati, yang pada masa itu hukuman mati adalah disalib manusia, sama seperti zaman Yesus. Maka Petrus meminta dia tidak disalibkan seperti Yesus, dia minta kepalanya ke bawah. Ya, bahasa Inggrisnya salibnya tunsang, saudara. Nah, pernah tahu ya bahasa Inggrisnya? Minta disalib tunsang. Nah, gitu aja, saya lebih gampang ingat. Kenapa saudara? Dia bilang saya tidak layak disalib seperti Kristus. Kalau kita jangan mau salib tunsang, memikul salib sedikit penderitanya nggak mau susah boleh. Nah, Petrus rendah hati sampai catatan akhir. Yang terakhir saudara, mengapa Allah mengasihi rendah hati dan melawan orang tinggi hati, congkak saudara angkuh? Karena orang rendah hati lebih mudah dididik dan dimuridkan. Tadi saya sudah kelewat dan sempat kasih contoh ya, di ibadah satu. Prinsip-prinsip kita pahami adalah bahwa orang rendah hati itu lebih gampang saudara Tuhan didik untuk kemudian menjadi murid-murid Kristus. Kita ini bukan cuma status anak. Kalau hanya status anak, kita cuma mati masuk surga. Tapi kita punya status sebagai murid Kristus yang dididik, kemudian terus dibentuk sebagai prajurit yang tangguh. Kalau hanya setelah menjadi murid Kristus jadi prajurit, maka kita diberikan nilai-nilai kehambaan, tetap menjadi hamba Tuhan, menghambakan diri. Itu maksudnya. Hanya orang yang saudara yang rendah hati yang gampang. Saya kasih dua contoh. Satu adalah Yosua. Karena saya suka tokoh Yosua, contohnya nama anak saya kasih Yosua ya. Itu memang betul-betul sudah saya suka tokoh Yosua. Kenapa? Saya lihat catatannya hampir tidak ada cacat celah. Ya sepanjang tidak ada saudara Musa suruh apa dan ikuti aja saudara. Sampai di mana dia diberi kesempatan oleh Tuhan, hamba-Ku Musa akan mati, maka kamu saya pilih untuk memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan ini. Setelah itulah gambar Yosua pimpin ya pasukan orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Saya juga tidak tahu sungai Yordan zaman dulu berapa besar. Cuma yang sekarang yang kita pergi Holy Land kecil sekali Pak Maridia. Tinggal ngelompat aja lewat, apa susah-susah. Benar saudara ya, sekarang pergi ya. Tapi yang tempat baptis yang mereka bilang itu hanya sekedar pemerintah kasih tempat aja, bukan persis itu ya, bukan tempat Yosua nyepak, juga bukan tempat Yesus dibaptis atau yang tempat itu bukan. Yaitu hanya pemerintah saya memberi tempat supaya orang tua bisa punya kenangan. Sungainya kecil sekali saudara. Ya, kurang lebih sungai masuk tanah. Ya, gampang aja kalau kita tinggal bagi orang Kalimantan sebentar berenang lewat saudara. Tapi saya rasa memang waktu itu sungainya pasti cukup besar. Mereka semuanya menyeberang. Apalagi pada orang daratan pernah lihat sungai yang kecil itu menakutkan. Orang Israel kan orang daratan, orang nomade yang pindah-pindah. So Yosua itu rendah hati, maka saudara dia jadi pemimpin yang hebat. Saja saudara ada seorang bernama Maria, semoga kita sudah tahu. Maria pernah berkata ketika Tuhan datang dan malaikatnya, aku ini apa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu.
maka dia rela untuk menjadi alat berkat di dunia. Yang tahu dia hamba Tuhan. Tuhan bisa memakainya dengan begitu luar biasa, lepas dari hal-hal yang tidak bisa kita tafsirkan. Ya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara kita semua pada hari ini, supaya kita betul-betul sekali lagi membaca Alkitab, merenungkan satu ayat yang saya khotbahkan selama 3 minggu berturut-turut dengan satu kalimat yang tegas. Ya, Allah menentanglah orang jongkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita hanya ditanya satu hal. Kalau ada potensi, kalau ada sifat-sifat kita yang jongkak, saudara, kita perlu lepaskan. Kenapa? Karena kita paham, saya tidak mau ditentang oleh Allah. Saya mau doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya mau segala sesuatu Tuhan bisa memimpin saya. Karena Tuhan berkata, walaupun dia menentang orang jongkak, tapi dia berkata, aku mengasihani orang dahari. Maka saya mendapatkan belas kasihan Tuhan hari demi hari. Caranya bagaimana? Saya belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Maka dari semua ide-ide itu, saudara, saya mendidik, mengajar kita menjadi murid-murid Kristus, prajurit-prajurit Kristus, hamba-hamba Kristus, yang adalah rendah hati. Baik generasi kita, generasi anak cucu kita, didik mereka begitu lupa, saudara, ya, supaya mereka jadi orang rendah. Kenapa? Rendah hati sepanjang umur Tuhan akan mengasihani mereka. Soalnya lihat orang-orang yang jongkak yang tadinya begitu hebat, pada waktunya akan lenyap daripada darah. Tapi orang rendah hati selalu eksis, ya, selalu eksis. Kerja dengan sungguh-sungguh, ya, hasilnya nyata. Saya cuma salut dengan Menteri PUPR. Pertama saya salut, satu-satunya menteri tidak ada HP Android, jadi masih pakai SMS. Jadi Jokowi kalau mau nelpon SMS saudara, tidak ada HP Android menterinya, karena malu lah, sarjana zaman dulu kan, dan juga malas-malas. Nah, kalau banyak ngomongnya salah, tapi semua perbaikan Indonesia dikerjakan yang baik. Jadi salah satu kesalutan saya. Ya, dia rendah hati, bekerja, ya, dengan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Saya bilang menteri lain tidak bagus, tapi namanya tafsiran kan, ya, menafsir aja sudah. Jadi Tuhan memakai setiap kita yang rendah hati. Kita pun dalam sebuah persekutuan, kita pun dalam sebuah pelayanan kebersamaan, pasti saudara orang rendah hatilah yang selalu bisa membawa damai, ya, di mana kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Baik, mari kita berdoa.